Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran IPA kelas 8, yaitu kita membahas tentang usaha dan daya. Ya, bersama Bu Sri Rahayu di sini kita akan belajar tentang IPA Fisika. Di sini kita melihat ada seorang anak mendorong sebuah mobil. Nah, apakah anak ini dikatakan berusaha? Ada dua kemungkinan ya. Anak ini bisa dikatakan berusaha dan juga anak ini dikatakan tidak melakukan usaha. Bagaimana kalau anak ini melakukan usaha? Jika anak ini melakukan usaha, jika mobil yang bergerak mengalami perpindahan, maka anak ini melakukan usaha. Tapi jika mobil tidak bergerak dan tidak mengalami perpindahan, maka anak ini dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi, di sini kita lihat bahwasanya syarat terjadinya usaha yaitu jika terjadi suatu perpindahan. Selanjutnya, contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika kita mendorong mobil, ya, jika anak-anak ini mendorong mobil, kemudian mobil itu bergerak dan terjadi perpindahan, maka anak-anak ini melakukan usaha. Kita lihat yang kedua. Dua anak ini mendorong tembok. Sekuat apapun anak ini mengeluarkan gaya dalam mendorong tembok, tetapi tembok tidak melakukan perpindahan atau tidak bergerak, maka kedua anak ini dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi ini bukan usaha karena tidak terjadi perpindahan. Yang ketiga yaitu pada saat apel jatuh. Kita lihat ya, apel berada di atas, kemudian jatuh ke bawah, terjadi perpindahan dari secara vertikal ke bawah, dari atas menuju ke bawah. Jadi apel yang jatuh ini termasuk usaha. Yang keempat, ketika anak laki-laki ini mengangkat bebannya, terjadi perpindahan pada saat di bawah, kemudian diangkat ke atas. Anak ini juga melakukan usaha. Contoh yang terakhir, kita melihat ada anak ini mengangkat ember, ya, kita perhatikan. Mengangkatnya, gayanya arahnya ke atas. Ya, karena dia mengangkat, gayanya ke arah ke atas. Kemudian anak ini berpindah arahnya ke depan. Apakah ini juga termasuk usaha? Ternyata bukan ya anak-anak. Ini tidak termasuk usaha karena gaya dan perpindahannya tidak searah. Jadi ada dua syarat terjadinya usaha. Yang pertama yaitu terjadinya perpindahan, dan yang kedua arah gaya dan arah perpindahan harus searah. Kalian ingat itu ya. Dari kejadian tadi, terus kemudian disimpulkan, apakah itu usaha? Kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari
kita selalu berusaha ya anak-anak. Misalnya kalau kita mau nilainya bagus, kita berusaha rajin belajar. Misalnya ingin memiliki sesuatu, kita berusaha bekerja keras. Nah, tetapi dalam ilmu fisika atau ilmu IPA, usaha itu beda dengan usaha di pengertian kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu IPA, usaha adalah gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan. Ya, syaratnya tadi ada 2 ya. Gaya usaha yaitu yang pertama mengalami perpindahan, yang kedua gaya dan perpindahan harus searah. Secara matematis, usaha dilambangkan dengan W ya, kemudian sama dengan F ini gaya sesuai pengertiannya dikalikan S itu adalah perpindahan. Maka rumus usaha adalah W sama dengan F dikalikan S. W adalah usaha, satuannya joule ya. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, bagaimana usaha ketika arahnya vertikal? Seperti contoh tadi ketika buah jatuh, atau juga ketika kita mengangkat benda ke atas. Maka usaha itu W sama dengan M kali G dikali H, di mana W adalah usaha, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, kemudian G percepatan gravitasi bumi, dan H adalah perpindahan atau ketinggian benda pada saat berpindah. Satuannya meter. Contoh soal. Kalian perhatikan baik-baik contoh soalnya. Alvin mendorong meja dengan gaya 350 Newton. Apabila benda tersebut, maksudnya meja tersebut, bergeser sejauh 10 meter, berapa besarnya usaha yang dilakukan Alvin? Diketahui F sama dengan 350 Newton, kemudian S ini perpindahan 10 meter, ditanyakan W adalah usaha yang dilakukan. Jawab sesuai rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. W sama dengan F 350 dikalikan S 10 meter. Kita kalikan 350 kali 10 sama dengan 3500 joule. Jadi besarnya usaha Alvin pada saat mendorong benda yaitu 3.500 joule. Sudah ngerti ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Dalam menghitung ya, misalnya ada 2 buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kalian perhatikan yang pertama yaitu arah gayanya. Seperti di bab kemarin, gaya Newton ya, yang diperhatikan adalah arah gayanya. Lihat ujung panahnya. Jika ujung panahnya searah, ini searah ya anak-anak, lihat arahnya, ujung panah searah, maka gayanya ini dijumlahkan. Jika
ujung panahnya ini berlawanan arah, misalnya F1 ke kiri dan F2 ke kanan, maka gayanya nanti dikurangi. Ingat itu ya. Jadi kalau searah dijumlah, dan jika kalau berlawanan maka akan dikurangi. Kembali ke soal. Dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton dan F2 10 Newton bekerja pada suatu benda. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 2 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada kedua gaya tersebut. Diketahui F1 ya, F1 ini 10 dan F2 ini 10. Karena gayanya ini searah, lihat panahnya ini arahnya sama, maka dijumlah F1 ditambah F2 sama dengan 10 ditambah 10, maka jumlahnya 20 Newton. Kemudian perpindahan dari benda ini setelah diberi gaya yaitu 2 meter. Maka ditanyakan berapa usaha yang dilakukan benda. Dijawab seperti rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S. F-nya 20, F totalnya, kali S 2 meter, maka dikalikan 20 kali 2 sama dengan 40 Joule. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan oleh dua benda ini yaitu 40 Joule. Mudah kan anak-anak? Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu daya. Kalau mungkin kita sering bertanya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita beli lampu. Nah, lampunya berapa dayanya? Nah, dari kata-kata itu kita sudah membayangkan apa itu daya. Daya yaitu besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu, disebut daya atau power. Sehingga daya diberi lambang huruf P besar, diambil dari kata power, bukan D ya, tapi power. Oke. Misalnya ini ada anak melakukan usaha, dia memindahkan benda ini, ya, dia mendorong benda ini. Tentunya dalam melakukan atau dalam mendorong dia memerlukan waktu. Nah, besarnya usaha yang dilakukan dan lamanya waktu itu dinamakan daya. Dalam matematika, hubungan antara usaha, daya, dan waktu itu dirumuskan dalam P sama dengan W dibanding T. P adalah daya, W adalah usaha. Diingat rumus usaha tadi adalah W sama dengan F kali S, kemudian T adalah selang waktu. Atau daya sama dengan F dikalikan kecepatan atau V. P adalah daya, F adalah gaya, V adalah kecepatan. Kita berlanjut ke contoh soal. Sebuah mobil yang mogok didorong dengan gaya 80 Newton. Jika mobil tersebut berpindah 5 meter dalam waktu 10 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Diketahui F 80 Newton, kemudian T 10 sekon, dan S 5 meter. Ditanyakan dayanya atau
P. Jawab, ingat rumus usaha dulu ya. W sama dengan F dikalikan S. F-nya 80, S-nya 10 sama dengan 800 Joule. Kita masukkan ke rumus daya yaitu W dibagi T. Usaha dibagi waktu. P sama dengan usahanya tadi 800 ya. Ingat ini sudah dicari usahanya 800. T-nya yaitu 10 sekon. Masukkan ke dalam rumus, maka 800 dibagi 10 yaitu 10 watt. Jadi, besarnya daya yang diperlukan untuk mendorong mobil adalah 80 watt. Alhamdulillah, pelajaran kita kali ini membahas tentang usaha dan daya. Sudah selesai ya. Semangat terus belajarnya. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.